Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami secara online mengenai pengawasan kualitas air irigasi, pengawasan kualitas pada tanah, dan pengawasan bakteriologis pada sampel makanan dan minuman. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jamalia. Perkenalkan, nama saya Eldalia Niwelia. Perkenalkan, nama saya Yulena Putri Arandawati. Perkenalkan, nama saya Dodo Kamaria. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky. Perkenalkan, nama saya Alexandria Jovan Kedengsi. Perkenalkan, nama saya Listianur Oksaviani. Nama saya Muhammad Rizpani. Perkenalkan, nama saya Anu Miftahul Janah. Perkenalkan, nama saya Yasmina Bibatul Azhara. Dari praktikum ini, mengenal pengawasan kualitas bakteriologis diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa sehingga dapat mengetahui adanya tidaknya bakteri yang terdapat pada sampel makanan dan minuman. Tujuan umum untuk mengetahui pengawasan kualitas bakteriologis pada makanan dan minuman. Tujuan khusus untuk mengetahui pemeriksaan bakteri pada media enrichment, untuk mengetahui pemeriksaan bakteri pada media isolasi, untuk mengetahui ciri-ciri koloni pada bakteri tersangka, untuk mengetahui pemeriksaan bakteri pada media biokimia, untuk mengetahui zona berjernih di sekitar koloni menggunakan Denese test, untuk mengetahui gumpalan-gumpalan yang terjadi di dalam koloni bakteri, untuk mengetahui aglutinasi pada jenis bakteri yang dicurigai. Manfaat dapat memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai identifikasi dan pemeriksaan pada sampel makanan dan minuman, serta untuk mengetahui morfologi dari patogen dan cara pemeriksaannya. Pengertian makanan menurut WHO. Menurut WHO, makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak termasuk air, obat-obatan, dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. Makanan merupakan salah satu bagian yang penting untuk kesehatan manusia, mengingat setiap saat dapat terjadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Kasus penyakit bawaan makanan atau foodborne disease dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kebiasaan mengolah makanan yang secara tradisional, penyimpanan dan penyajian yang tidak bersih, dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Di sini saya akan membahas pengertian minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang diminum masuk ke dalam tubuh seseorang yang juga merupakan salah satu intake makanan yang berfungsi untuk membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga, mengatur semua proses di dalam tubuh. Tarwojo 2008. Minuman merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang berguna bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kualitas minuman harus terjamin agar konsumen sebagai pemakai produk minuman yang mengandung bahan tambahan makanan seperti bahan pengawet makanan. Winarti 2006. Pengertian bakteri. Bakteri merupakan mikroba prokariotik uniseluler termasuk kelas Zygomycetes, berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Bakteri tidak berklorofil kecuali beberapa yang bersifat fotosintetik. Cara hidup bakteri ada yang dapat hidup bebas, parasitik, saprofitik, patogen pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Habitatnya tersebar luas di alam, dalam tanah, atmosfer, di dalam lumpur, dan di laut. Keamanan pangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/2012 tentang pangan, bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi.
pangan yang tidak aman akan menyebabkan penyakit yang disebut foodborne disease, yaitu segala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengakibatkan bahan atau senyawa beracun atau organisme patogen. Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat, karena diharapkan melalui makanan yang aman, masyarakat akan terlindungi dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Pada dasarnya, keamanan pangan adalah upaya higien sanitasi makanan, gizi, dan safety. Higien sanitasi makanan di dalam peraturan Menteri Kesehatan disebut penyehatan makanan merupakan upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan pada hari pertama pada praktikum pengawasan kualitas bakteriologis. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan hari tanggal Selasa 25 Februari 2020 sampai dengan Jumat 28 Februari 2020. Jam tepat pada jam 10 sampai selesai. Tempat Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Kesehatan Lingkungan Kemenkes Banjarmasin. Yang kedua, hasil praktikum. Pada hari pertama, bahan pemeriksaan ditanam pada media enrichment ramkan dalam inkubator selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Yang pertama, untuk pemeriksaan bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, Staphylococcus, media enrichment yang digunakan adalah Selenite Lawson Brood. Pada media yang berisi sampel es buah diperoleh terdapat koloni yang ada di Selenite Lawson Brood, sehingga dilanjutkan penanaman pemeriksaan tersebut ke media isolasi di hari kedua. Yang kedua, untuk pemeriksaan bakteri Vibrio cholerae yang digunakan adalah alkalis pepton. Tidak terdapat koloni yang tumbuh pada media alkalis pepton yang telah diamati pada sampel buah yang kami periksa. Hari kedua, bahan pemeriksaan dari media enrichment ditanam pada media isolasi. Pertama, media isolasi MS agar untuk pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus. 2. Media SS agar untuk pemeriksaan Salmonella sp atau Shigella sp. 3. Media endo agar untuk pemeriksaan Escherichia coli. 4. Media TCBS untuk Vibrio cholerae. Setelah melakukan penanaman bakteri pada media isolasi di hari kedua, yang kemudian diiramkan dalam inkubator selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan posisi terbalik. Berikut ini merupakan tabel yang menjadi acuan melihat hasil praktik di hari kedua. MSA agar, bakteri tersangka Staphylococcus aureus, ciri-ciri koloni berwarna merah kuning emas, koloni berwarna merah kuning citrus, koloni berwarna putih. SS agar, Salmonella sp atau Shigella sp, ciri-ciri koloni tidak berwarna smooth atau jernih, agak keruh. Salmonella typhosa, Salmonella paratipi B, Salmonella paratipi C, koloni jernih bagian tengah hitam. Mad-Chonke agar, Salmonella sp atau Shigella sp, koloni tidak berwarna, smooth, jernih, atau agak keruh. Endo agar dan EMB agar, bakteri tersangka Escherichia coli, koloni berwarna merah metalik, koloni berwarna hijau metalik. TCBS agar, Vibrio cholerae, ciri-ciri koloni berwarna kuning keruh dan di sekelilingnya terdapat zon yang jernih basah atau smooth. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum pengawasan kualitas bakteriologis pada sampel makanan dan minuman, yang mana kelompok kami mengamati sampel minuman pada es buah. Di sini pengamatan hasil isolasi pada hari ketiga, ciri-ciri koloni media MSA, bentuk koloninya berbentuk lingkaran.
Warna koloni berwarna merah, kuning, emas, dan diperkirakan bakteri tersangkanya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Untuk media SS agar, bentuk koloninya smooth atau jernih, agak keruh. Kemudian warna koloninya tidak berwarna dan diperkirakan bakteri tersangkanya adalah bakteri Salmonella sp atau Shigella. Untuk media endo agar diperkirakan bakteri tersangkanya tidak ada. Kemudian untuk media TCBS agar, bentuk koloninya tidak terdapat koloni yang terbentuk, sedangkan warna koloni tidak ada dan juga bakteri tersangka tidak ada. Kemudian di hari ketiga di pemeriksaan pengawasan kualitas bakteriologis pada sampel minuman yang kami periksa, dari media isolasi MSA agar dibuat preparat dengan pewarnaan gram untuk pemeriksaan Staphylococcus aureus. Maka hasil pemeriksaan pada kelompok kami berbentuk kokus atau bulat dan tidak nampak seperti untayan buah anggur, yang mana gambarnya tertera pada PPT. Kemudian susunannya tidak bergelombol atau berantai, warnanya ungu. Tersangka bukan bakteri Staphylococcus aureus, tetapi bakteri Streptococcus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil praktikum hari keempat. Uji biokimia koloni tersangka ditanam pada media biokimia gula-gula pendek. Hasil pembacaan uji biokimia. Tabel identifikasi Enterobacteriaceae yang patogen dengan semi-solid dan gula-gula pendek. Nah, di sana ada tabelnya teman-teman. Bisa dilihat. Mannitol, indol, gerak, tausim, Tesia, Enterobacteriaceae. Hasil praktikum hari keempat. Berdasarkan tabel di atas bahwa saat kami melakukan praktikum, hasil yang diperoleh dari sampel es buah antara lain. Ada bisa dibaca teman-teman tabelnya di bawah. Mannitol, gas dan berwarna kuning. Indol, negatif. Gerak tausim, ada awan di permukaan. Tesia K atau KH2S. Enterobacteriaceae, bakteri yang diperoleh tidak ada pada tabel identifikasi. Bakteri yang ditemukan merupakan jenis lain dari tabel identifikasi. Kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan sampel es buah pada saat pewarnaan gram untuk pemeriksaan bakteri tersangka Staphylococcus aureus, hasil pemeriksaannya adalah negatif. Bakteri yang diperoleh bukan merupakan bakteri jenis Streptococcus, sedangkan untuk pemeriksaan bakteri tersangka Salmonella sp atau Shigella saat dilakukan uji biokimia dengan gula-gula pendek, hasil Enterobacteriaceae tidak ada pada tabel identifikasi. Bakteri yang ditemukan merupakan bakteri jenis lain. Oleh karena itu, dari praktikum ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai identifikasi pemeriksaan bakteri patogen pada makanan dan minuman. Terima kasih dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.